Rutinan kita ngaji bulanan Tajul Arus Hadrah Fatihah awalan ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati ashabil mubasysyirina bil jannatil asyraf thumma ila hadrati jami' ashabin nabi tabi'in tabi'it tabi'in ila yaumiddin wa ila hadrati awliya ta'ala al-maqburina fil ma'la wasyubaika wa jabal uhud wa alil baqi wa ila hadrati awliya ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa ila hadrati awliya ta'ala al-maqburina fi sirkil asad wa awliya ta'ala al-maqburina fi ma wara'i jabal muqaddamil masri thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah hadrati imamina Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam wa ila hadratil qutbir rabbani wal usmatani Syekh Abi Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi thumma ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah millatir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha thumma ila hadrati awliya ta'ala fi nusantara hadrati awliya ta'ala atis di Jawa wa hadrati syekh al-mafurlah Mbah Hasim Asy'ari Mbah Wahab Khasbullah Mbah Abdul Hamid Busruan Mbah Ali Ma'sun Mbah Muntaha Mbah Kiai Hanif Muslim, Mbah Ilyas Muhayyad, Mbah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Kiai Abdul Karim Hashim Ketuireng, wa hadrati Gusdur Abdurrahman Wahid, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina, ustadina wa jaddadina, wa amamina ammatina, wa kholina wa kholatina, masyaykhina, wa muallimina, wa huquqi alaina jami'an, wa hadrati arwahi man jama'a wa hadra fi hadzal majlis wa nakhussul khusus ila muallifi hadzal kitab Syekh Alim al-Allamah al-Qudwa al-Qutbir Rabbani Habil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul As-Sakandari al-Malik al-Syadili radhiyallahu ta'ala anhum syawalillah lahu wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Muhasabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasabatun nafsi ya. Hadza babu bayan muhasabah nafs. Utawi kiku bab nerangaken tentang mengevaluasi diri. Wah, ini pas nih refleksi akhir tahun. Siap. Ya. Kurang sabar dinten deui tilu. Evaluasi diri. Anis Syekh Abil Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu qala. Airuya Anis Syekh Abil Hasan Asyadili hartosna diriwayatkan dari seorang guru Abil Hasan Asyadili
radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi anhu saking Abi Hasan Asyadzili. Qala dawuh sapa Kanjeng Syekh Abi Hasan Asyadzili, dawuhnya kil nafsaka wazinha bisolati, ing dawuh yang berbunyi kil nafsak ila akhiriha, kil takarlah siro, naker, suruh naker, takarlah siro nafsaka ing nafsu siro, ing jiwa siro, wazinha lan nimbanglah siro ha ing nafsu. Cara menakar, cara menimbang bisolati dengan sholat. Sanes pakai timbangan nu orang sedaya tingali sanes, tapi bisolat. Berarti ukurannya itu adalah semua sholat. Ya. Masya Allah ya. Ya. Fa'ining tahat, mongko lamun berakhir atau habis se'eb ya, klimak opo sholat ya, anil khududhi, jauh dari piro-piro bagian jiwa hati ya. Maksudnya sholatnya itu benar-benar khalisan wa mukhlison liwajhillahi ta'ala, enggak ada pamrih anil khududin nafsi, dari piro-piro bagian nafsu ya, mati sajroning urip ya, sholat. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka ing stune sira iku sa'ita, bahagia sira. Jadi kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, orang sedaya ditingali kanu sholat. Nah, kil nafsaka wa zinha bisolat. Kalau endingnya sholat kita semua, nafsu kita itu enggak intervensi ya, kayak ujub, sum'ah, riya, ketahui bahwa ente ini orang yang beruntung ya. Annaka sa'idta. Oh, susah ya. Ya, tapi harus kita usahain. Wa illa, dan jikalau tidak, intahat anil khudud, enggak berakhir, jiwa itu ikut intervensi, fabki, maka nangislah siro, tangisi siro, ala nafsika ing atase nafsumu. Kalau seandainya sholat kita ini masih pamrih, ayat mitoha, ayat atasan, ayat bos, ya, ayat anak buah, ayat santri, masih pamrih, tangisi dirimu, ya. Nafsu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, jadi memang sholat ini adalah simbol orang beriman. Makanya as-sholatu imaduddin. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddina. Jadi semua ditakar di sholat. Ini sebentar lagi Rejepan ya. Wah, pas ini momentum bahas sholat, karena memang kewajiban sholat itu yaitu kita yakini ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada waktu malam, kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha sampai ke Rafrafil Akhdar sampai ila mustawal arsy. Perjalanan sholat. Jadi kalau dilihat begini mah, Allah itu perintah semua kewajiban itu biasanya tinggal instruksi.
Tapi terkait dengan sholat, Allah manggil hambanya, memperjalankan hambanya sebagaimana terabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi kalau lihat begini ini, Masya Allah, ini ada 3 dimensi alam ditembus untuk mendapatkan namanya sholat. Ya, alam nasud, Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Alam malakut, langit 1 naik ke atas sampai Sidratil Muntaha. Alam lahud, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar sampai ke Arsyis Tawa. Karena menurut satu riwayat, malaikat Jibril hanya nganter sampai pintu Sidratil Muntaha, batasnya. Bahkan di dalam satu riwayat, malaikat Jibril, rajanya para malaikat, ya, baru 1 jengkal saja kena cahaya mistikal dari Allah mengecilkan usfur, ya, kebakar kecil. Padahal beliau dalam satu riwayat punya 600 sayap yang bisa tembus langit bumi. Ya akhirnya berhenti di situ. Sampai akhirnya Rasulullah SAW naik. Ya, tentunya dikasih A'tahullahul quwwah, dikasih kekuatan. Karena kalau nggak dikasih kekuatan, mual mungkin Rasulullah bisa hadrah ilahiyah, tapi bila kaifin walah timalin. Jadi kalau lihat kayak begini para bapak, para ibu, sholat ini benar kata Syekh Hasan Asyadzili, kil nafsak wa zinha. Jiwa kita, raga kita ditimbang, ditakar dengan sholat. Kalau sholat kita benar, insya Allah. Kalau nggak benar, sok nangis. Ya, hina banget nafsu kita. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala, idza jararta nalikani berjalan, nalikane mengayunkan siro, rijlaka ing kaki siro, ila sholati menuju sholat, jarron kelawan mengayunkan kaki sungguhan. Fahal ra'aita, pertanyaannya, maka adakah melihat siro habiban ing seorang kekasih, la yuridu kang ora hoya sapa habib liqa'a habibihi ing berjumpa kekasihnya Habib. Jadi kalau sholat kita ini ya bukan karena Allah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tes. Boleh. Baterainya ya. Batunya, mas, batunya tukar mas. Baterainya, ditukar baterainya. Batunya murah lagus, yo. Alkalin, kan? Oh. Ada? Tadi pakai batu ganti itu jalan. Tahu? Sudah. Ayo sampai. Rasa waiting for connection. Okay.
Tes. Ya. Diteruskan jikalau seandainya sholat kita, ibadah kita jauh dari bagian-bagian hawa nafsu, berarti kita ini orang yang beruntung. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata ingstune sholat iku tanha bisa mencegah. Jadi proteksi apa sholat anil fahsya'i saking perkara kang fahsya wal munkari lan perkara kang mungkar. Logikanya di mana sholat kok bisa mencegah dari perkara fahsya dan mungkar? Karena sholat itu bukan dijadikan sebagai sesuatu yang memberatkan, tapi menyenangkan, seperti kita senangnya di tempat-tempat maksiat. Nah, kita balik mindset kayak begitu. Tempat-tempat ngaji harus kita bikin senang. Sholat harus kita bikin senang. Ameh pesertanya, usernya banyak. Ya, ngaji-ngajinya galak-galak ya kabur. Sudah berangkat dari rumah, niatnya dimarahin istri, ngaji dimarahin ustadznya lah. Jadi nggak menarik. Jadi di dalam salah satu kitab Sahih Muslim, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang sahabat Abu Hurairah pernah berkata, Inni sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, ya, beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azza wa Jalla berfirman, qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang ia mau. Wa idza qala al-abdu, ketika ada orang yang sholat, ya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamidani abdi. Jadi sebenarnya dengan sholat ini status kita ini diakuin oleh Allah. Jadi ketika kita sholat alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku ingat aku. Karena selama hidup atau mungkin di luar waktu sholat, yang diingat itu duit misalkan, yang diingat itu pekerjaan, yang diingat itu barang-barang mewah, yang diingat itu dunia semua. Tapi ketika seorang hamba melaksanakan sholat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku muji kepadaku. Berarti sholat ini kita diakui status kita, keberadaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku nyanjung, ngelem ke aku. Biasanya bos saya sayang banget terhadap saya, istri juga begitu, semua juga begitu sayang kepada aku. Lah ini kan ngalem dunia. Tapi ketika orang melaksanakan sholat ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, asna alayya abdi. Loh, ini ikrar dari Allah, pengakuan dari Allah. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, kata Allah, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku, mengagungkan zatku. Kemudian ketika ada seorang yang sholat lagi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah ubudiyah,
yang kedua uluhiyah, ya sifat uluhiyah. Yang kedua adalah sifat ubudiyah, karena hanya kepada Allah kami menghamba dan hanya kepada Allah lah kami meminta. Jadi kalau kita maknain betul, memang kil nafsak wa zinha bis sholat, karena sholat itu Masya Allah simbol dari apa yang ada pada diri kita. Faman wongko utai sopo wonge iku aroda hoyong sapa man ayyarifa ing yen to mengetahui sapa man hakikatahu ing hakikatnya man ing tallahi ing dalam sisi Allah, wayang duralan yen to melihat sapa man halahu ing kondisine man ma'ahu beserta Allah, fal yang dur maka lihatlah man ila sholatihi kepada sholatnya man, imma bisukun ada kalanya dengan tenang, wal khusyu'i lan khusyuk, wa imma bil ghaflati dan ada kalanya dengan lupa, wal ajalati dan tergesa-gesa. Kalau orang pengen tahu dia itu wali atau tidak, lihat sholatnya. Kalau sholatnya ya digigit nyamuk nggak terasa, gampangnya begitu. Kita itu kalau sholat digigit nyamuk, suratnya agak panjang sedikit sampai. Ya, berarti kita ini belum pada makom ke itu. Tenang gitu, sukun, khusyuk, ya, bukan ghaflah dan bukan pula ajalah. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kondisi seseorang, lihatlah kondisi dia ketika sholat. Ya. Kalau pembawaannya sholatnya, ya, memang kalau kita lihat dalam kacamata fikih itu banyak syarat-syarat yang harus ditempuh di dalam melaksanakan sholat. Ya, minimal suci dari 2 hadas, suci tempatnya, suci bajunya, dan lain sebagainya. Ini menjadi syarat awal. Ya, ini harus kita penuhi secara syariatnya. Agar secara syariat itu terpenuhi, insya Allah kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu secara tasawufnya, secara dimensi spiritualnya, agar supaya sholat kita ini benar-benar bermakna. Ya. Seperti itu tadi, seperti yang disampaikan di dalam kitab Sahih Muslim tadi, bahwa kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mengingat kepada kita, status kita diakui dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita mengharamkan hubungan sosial kita lepas di situ. Yaitu ibaratnya orang haji itu ya mikot itu diniat. Ya. Makanya kalau orang haji ada mikot makani, ada mikot zamannya sudah dukhul waktu sholat. Ya, ketika Allahu Akbar itu takbiratul ihram, takbir mengikhramkan, mengharamkan semua aktivitas sosial, kita tinggalkan di situ. Begitu juga orang haji ketika labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, ya, kita tinggal di situ. Sampai berbaju pun tidak boleh yang aneh-aneh, harus pakai baju ihram, bahkan baju yang berpola tidak boleh, karena itu adalah simbol. Simbol apa? Baju itu kan simbol status sosial. Semakin pola bagus, jahitannya bagus, berarti kelas high class, ya, VVIP lah ya. Kita mah kelas atlas, ya. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi
status kita ini dilihat dari sholat kita, imma bisukun wal khusyuk wa imma bil ghaflah wal ajalah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku bil wasfaini kelawan dua kriteria dua alhamidaini kang bagus atau terpuji kedua-duanya, as-sabiqaini kang payun kedua-duanya, berarti sabiqaini hamidaini itu sukun dan khusyuk. Fakhfi maka taburkanlah siro, hambur-hamburkanlah siro at-turaba ing debu ala roksika ing atase kepalamu. Ya, maksudnya menyesalin, ya. Menyesalin kenapa sholat kita belum bisa sukun, belum bisa khusyuk. Kalau lihat dari awal terjadinya sholat, Rasulullah dipanggil Allah ke Sidratil Muntaha ila Arsistawa. Itu kan pertama kali Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Itu kan ikrar Rasulullah, penghambaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasulullah itu adalah ahsanun nasi khilqan wa khuluqan, juga sayyidus saqalain, enggak egois. Nah, itu contoh kita tidak egois. Ayah ustadz, ayah kiai egois berarti belum warasatul anbiya. Akhirnya Rasulullah dikasih kehormatan yang luar biasa. Beliau menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kita itu juga digaransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saya saja ya Allah yang digaransi masuk surga, yang selamat, gambarnya begitu. Oh, malaikat senangnya Masya Allah. Malaikat yang ada di langit, malaikat muqarrabin, ya, jadi saksi. Ibarat orang akad nikah itu jadi saksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ya, kayak orang akad nikah gitu. Kayak kawinan. Ya. Ini adalah wasfainil hamidaini as-sabiqaini. Bahkan di dalam kitab Kunuzuz Sa'adah al-Abadiyah, ya saya catat, idza qalal insan, ketika ada orang yang sholat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah faka'annama hajja wa'tamaro. Seolah-olah, ya, di dalam kitab Kunuzuz Sa'adah al-Abadiyah, orang yang sholat ketika membaca tahiyyat faka'annama hajja wa tamaro. Haji susah ya haji aku ya. Waiting list, daftar tunggu lama. Mungkin daftar umroh ke travel yang nggak jelas, ditinggal kabur, ya mendingan ke Pak Haji Mehmet saja. Umrohnya yang jelas-jelas ya. Daripada umroh lama, haji juga lama, ya udah sing sering sholat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Terusnya di dalam kitab tersebut juga disebutkan wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah faka'anna mazaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah orang yang melafalkan assalamu alayka, ya memang pakai huruf khitab, jadi kayak orang teh sumping, ya, berhadapan ke Kanjeng Rasul, faka'anna mazaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing sregep salat ini.
Wa idza qala al-'abd assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'annama zara jami'al awliya fid dunya. Masya Allah. Jadi kalau kita mengucap at-tahiyatul sampai assalamu alaina, seolah-olah orang teh ziarah ke para aulia Allah. Tadi ke Uzbekistan, ke Imam Bukhari, ya duitnya belum kumpul. Ke Mesir belum siap. Ke Yaman masih pirang banyak. Pirangnya banyak. Tadi ke Abah Guru sekumpul kemarin dah niat belum jadi. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tanggal 5. Belum, masih ada waktu. Jadi dengan kita sergap sholat assalamu alaina wa ala ibadillah is-sholihin faka'annama zara jami'al awliya fid dunya. Seolah-olah orang teh di pasian, ya namanya seolah-olah itu ya setara lah ya, mirip fadilahnya kita ziarah kepada kekasih-kasih Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Oleh karena itu para bapak, para ibu, usahakan sholat kita ini bil hamidenis sabiqaini, yang bagus dua, yaitu dengan sukun dan khusyuk. Terusnya, fa innaman, maka sesungguhnya orang jalasa kang mengawani duduk sopoman sohibal miski ing orang yang punya misik apa moko tersebar opo misik alaihi ing atase man min rihihi saking bau misik. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat iku mujalasatullahi, bermujalasah, maksudnya berduduk-duduk bareng beserta Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Fa idza jalastahu, mongko ing dalem ketika tunggal duduk sira ing Allah, walam yahsul, dan tidak hasil, tidak mendapatkan laka kepada ente minhu sangking Allah apa syai'un sesuatu, dalam maka menunjukkan opo dalika eta adamu husuli syai' minallah, tidak hasilnya sesuatu dari Allah, nunjukkan ala maradin ing atase penyakit fika ing dalem diri ente. Wahwa utawi marad, ya, penyakit yang ada pada diri kita semua ini iku imma kibrun, ada kalanya sombong, au ujubun, atau ujub, ya, merasa paling hebat misalkan, au adamu adabin, atau enggak punya sopan santun. Jadi kita ini kalau deket orang rokok bau asap, ya. Deket orang bakar sate bau sate, deket orang jualan misik insya Allah nyolek minyak, baunya kendah wangi. Sholat kita ibaratnya seperti kita, fa inna sholata mujalasatullah. Loh, kita ini duduk bareng sama Allah, kok ketika duduk nggak kecipratan apa-apa. Wah, ini ada yang nggak beres. Dalla dzalika ala maradin fika. Ya, pasti ada yang nggak beres. Ada penyakitnya. Loh, penyakitnya sudah dikasih tahu, sudah terdeteksi. Kibrun, au ujubun, au adamu adabin. Bisa sombong, bisa ta'ajub, bisa tidak punya sopan santun. Ya, sombong ini, ya, kibrun ini adalah dosa keiblisan.
Dosa yang pertama kali terjadi adalah dosa takabur. Ketika Allah menciptakan Abuna Adam, Abul Bashar alaihi salam, Iblis didhawuhi oleh Allah agar usjudu li Adama, disuruh sujud. Fasajadal malaika kulluhum illa iblis, kabeh sedaya malaikat tunduk sujud. Ya, ini mujalasah terus kepada Allah. Salat itu kan wad'ul jabhah, duduk sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba was takbaro wa kana minal kafin, yaitu imma kibrun, takabur. Ya, padahal sebenarnya sholat itu ya simbol keubudiyahan kita, ketawaduan kita, kerendah hatian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak takabur tadi, bisa jadi ta'ajub terhadap diri kita, bahwa kita merasa paling tinggi jabatannya, merasa paling hebat, paling pinter, paling alim, paling kiai misalkan, ya, atau paling-paling, sehingga gengsi meletakkan muka kita di tempat pasujudan. Atau enggak begitu, mungkin songong, adamu adabin, enggak punya sopan santun. Nah, ini musibah semua. Ya. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bahkan harus hamidaini as-sabiqaini, yaitu sukun dan khusyuk. Kalau nggak bisa khusyuk itu, ya coba ditangis-tangiskanlah diri kita. Nah, ada yang nanya, apakah sholat itu nangis batal atau tidak? Ya, saya buka-bukain hadis tadi sebelum berangkat itu. Ada hadis di dalam hadis Imam Bukhari Fathul Bari yang disaring oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya catat hadisnya itu ada hadis 716. Itu ada hadis yang meriwayatkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat sering nangis. Termasuk Sayyidina Umar. Makanya ketika Rasulullah SAW lagi sakit, ya, Rasul perintah, sok diimamin sholat sana sama Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq teh suaranya nggak dengar terus sering nangis. Imam. Ya. Nah, itu sampai 2 kali, 3 kali Rasulullah memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Sayyidah Aisyah dibilang Rasul yang kedua, akhirnya nyuruh Hafsah, kamu aja yang bilang ke Rasul kalau Abu Bakar As-Siddiq sholat sok nangisan gitu. Ya. Akhirnya apa, para bapak, para ibu, benar terjadi sholat, cuman belum selesai Rasulullah sudah datang ke situ. Ketika datang di tempat sholat itu, Rasulullah mengisyaratkan agar Abu Bakar itu istimrar ala imamihi. Ya. Tapi karena sikap tawaduk beliau mundur. Ya. Akhirnya Rasul sholat sambil duduk, Abu Bakar sambil berdiri di sebelah kanannya. Ya, akhirnya gagal. Kalau seandainya terjadi ini, Abu Bakar Siddiq catatan luar biasa. Ana termasuk orang yang ngimamin ahsanul khalqi Allah, ngimamin orang yang paling utama di sisi Allah. Ya, nggak terjadi. Tapi ada salah satu sahabat yang bisa ngimamin Rasulullah, yaitu namanya Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Rasulullah SAW bepergian, ya, karena Rasul sering bilang afdhalus sholat fi awalil waktu. Pas manjing sholat, Rasulullah pengen qadil
hajat. Qadil hajat kalau di Timur Tengah zaman dahulu kan nggak seperti di rest area atau di jalan-jalan yang mudah dijumpai pom bensin, masjid. Di sana kan susah. Ya, Rasulullah nyari tempat kiranya tidak dilihat oleh orang. Nah, anggapan para sahabat waktu itu ini Rasul kok agak lumayan katanya disuruh sholat fi awalil waktu. Bener, ya, sholat bener. Abdurrahman bin Auf ngimamin. Ya. Setelah ngimamin itu dapat beberapa rakaat, Rasulullah SAW datang. Ditepuin saja, udah diingetin. Tapi Abdurrahman bin Auf nyelonong terus saja. Mungkin pengen dicatat dalam sejarah atau alam ya. Ini kah cuman guyonan kita. Akhirnya apa? Sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Abdurrahman yang bisa ngimamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di dalam sebuah siran, walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Tidak ada orang yang bisa ngimamin seseorang ya kecuali hanya Ibnu Auf, maksudnya Abdurrahman bin Auf. Masyaallah. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad. Kanjeng Rasul tidak pernah sholat di belakang seseorang illabna Aufin kecuali Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad. Baginya mempunyai keistimewaan yang abadi. Wah, akhirnya akulah orang yang paling bisa ngimamin Rasulullah. Nah, ini cerita bagaimana bahwa sholat kalau seandainya nangis asal menurut Imam Syafi'i tidak mengeluarkan dua suara. Tapi kalau menurut imam yang lain boleh-boleh saja. Kayak menurut Abu Hanifah, Imam Malik, illa Syafi'i. Ya. Kalau Imam Syafi'i, ya kalau mengeluarkan dua suara, batalat sholatu. Atau enggak keluar dua suara, tapi nangisnya kedah ditutup. Atau bainal famen, ya kan susah. Ya, ini kan ya susah. Enggak dilihat di dalam kitab Fathul Bari ala Syarh. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 716 kalau saya catat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kalau seandainya kita mujalasah kepada Allah, nggak ada yang nyangkut, walam yahsullaha minhu syai'un, pasti tidak ada yang beres di dalam diri kita. Ada kalanya mungkin punya takabur, sifat ta'ajjub, atau mungkin tidak punya sopan santun. Nah, kasus tadi sholat Abdurrahman bin Auf ngimamin Rasulullah itu saya dulu itu iskal ya ketika jadi santrinya Mbah Sahal. Kok Mbah Sahal sholatnya sering diimamin santri-santrinya? Saya pernah ngimamin ya grogi, deg-degan gemeter ya. Belakang Mas Allahu Akbar ada mbah di belakang. Jadi tapi memang kayak begitu beliau mendidik santri-santrinya. Ternyata ada sanadnya. Sanadnya ini Abdurrahman bin Auf ini ngimamin afdalul khalqi Allah ingdal itla. Di sarang juga begitu. Iya. Bahkan selama Ramadan itu Mbah Sahal nggak pernah ngimamin sholat tarawih. Selalu diimamin santri-santri yang sudah senior. Ya, pertama saya jadi santri di situ iskal. Ya lebih iskal lagi ketika jadi santri di sarang, di Mbah Mun juga begitu, Mbah Mun juga kadang kalau begitu. Bahkan kalau salat itu tidak lama kemudian subuh ya tulu'us syams. Oh ternyata beliau itu ya ada sanadnya ketika jadi muridnya Mbah Karim di Lirboyo juga begitu, maghrib ta'akhur sampai akhir subuh. Malas menit lah. Ya. Nah itu menandakan apa? Bahwa waktu itu afdoliyahnya ada waktul afdol, ada waktul
ikhtiar. Sok bayangkan kalau seandainya sholat itu harus di awal waktu. Kasihan yang lagi punya anak kecil lagi ngenenin loh. Kan dipetot kan nangis. Kencengnya kayak apa? Apalagi Ya. bapaknya. Oh, lebih galak lagi nangisnya. Nah, ini artinya apa? Boleh kita melaksanakan sholat di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Jadi itu jangan didemonstrasikan, dipopulerkan bahwa itu wajib. Ya. Nggak boleh. Ya, karena orang itu mempunyai kesibukan masing-masing. Ya. Lagi narik beca di tengah jalan ditinggal sholat. Ini usernya ini nasabahnya marah-marah. Ya. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, naskah-naskah kayak begini itu harus nyampe ke kita. Belen terhadap orang sebelah. Kalau ada sholat di awal waktu, iya itu boleh, tapi jangan diproklamirkan itu sesuatu yang wajib. Afdolul awqat, itu aja. Ya kayak orang balang saja. Kalau jumrah Aqobah itu kan ada waktul afdol, ada waktul ikhtiar, ada waktul jawaz. Imam Syafi'i tengah malam qabla tulu'il fajri boleh, ba'danis bilal dari Musdalifah. Nah, hal-hal semacam ini ketika kita pengen waktul afdol, bayangkan mungkin 6 juta, 5 juta orang pada lemar jumroh Aqobah. Makanya dulu ada tragedi Mina kan itu, pengen waktul afdoliyah, padahal ada waktul ikhtiar juga loh. Ini ibadah jangan sampai membuat orang itu ngeri. Harus dibikin happy, dibikin enjoy. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika marahin Mu'adz bin Jabal. Ya. Sholat itu surahnya kepanjangan. Akhirnya ada suatu orang A'rabi punya kawanan kambing itu mufarokoh. Padahal zaman itu belum ada bab mufarokoh. Dia langsung mutus, gak mau sholat jamaah selesai sampai itu. Akhirnya Mu'adz bin Jabal marah-marah. Ya, karena fakta kamu menjadi orang munafik. Dia nggak terima, enak saja kamu munafik itu. Ya. Akhirnya sama-sama mengadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Afattanun anta ya Mu'adz. Apa kamu itu mau memfitnah agama kamu? Ya, jadi cara beragama itu harus yang rileks, yang enak, sehingga semua orang bisa merasa kangen dengan ibadah. Sok bayangkan kalau supir kamu imamin dengan Yasin sampai khatam, jerit ya, ketinggalan penumpang. Wah, akhirnya mufarokoh, padahal belum ada kitab babul mufarokoh. Iya, akhirnya laporan semua pada lapor Kanjeng Nabi, dibenerin yang tukang angon tadi itu. Afattanun anta ya Mu'adz, kamu itu memfitnah agama kamu. Harus lihat-lihat berarti. Iya. Ya. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala dawu sapa Allah ta'ala bismillah ta'ala sa'asrifu an ayatiyal ladina takabbaruna fil ardi bi ghairil haq. Sa'asrifu bakal memalingkan sapa ingsun an ayati, jauh dari tanda-tanda kekuasaanku. Siapa yang dipalingkan? Alladzina, ing orang banyak, ya takabbaruna kang podo takabur, podo arogan, sombong, sapa alladzina fil ardi, ing dalam bumi bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Fala yang bagi, maka tidak sepatutnya liman bagi wong sholat kang sholat sapa man yasra'a ing yen tergesa-gesa sapa man al khuruja ing keluar ing menyelesaikan bal yadhkuru bahkan zikir, bahkan yento bal yadhkura bahkan yento zikir sapa man Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala wa astaghfiruhu lan yento nuhunkeun hampura sapa man ing Allah min taksirihi saking sembronone man fiha di dalam salat. Farubba sholatin, maka banyak sekali utai sholat iku latas luhu tidak patut, tidak layak apa sholat lil qabuli marang diterima Allah. Fa in istaghfarta mongko lamun nuhunkeun hampura sira Allah ing Gusti Allah
ba'daha ing dalam setelah salatku bilan mongko ditampi apa salat. Kana ono sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla ing dalem tatkalane salat sapa abdun istaghfara sapa kanjeng Nabi istaghfara maka nuhunkeun hampura sapa Nabi Allah ing Gusti Allah salasa marratin kelawan tilu beberapa kali. Oleh karena itu para bapak, para ibu, idealnya falayam bagi orang yang sholat ulah kaberek-berek kecuali memang kondisi dia menuntut semacam itu. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Ya cara beragama kita begitu. Ya, jangan saklek. Ya. Bahkan ingatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah dari kesembronoan, dari kelalaian sholat kita, karena banyak sekali sholat itu yang tidak layak diterima oleh Allah. Oleh karena itu banyaklah istighfar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehabis sholat beliau baca istighfar, sanes buka HP saling selonjoran, biasanya kan begitu. Sekian demikian barangkali para bapak, para ibu, karena waktunya sudah malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ngaji kita ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah bentuk ibadah, penutup akhir tahun kebaikan kita, thalabul ilmi. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak semuanya, pengajian di akhir tahun 2024 dan juga akhir Desember 2024 ini telah bisa kita laksanakan bersamaan dengan haul daripada beliau para masyayikh yang kita cintai. Yang ada 19 kurang lebih yang kita hauli. Mungkin di antara kita belum ada yang tahu siapa beliau kita hauli ini. Oleh karena itu sebelum doa kita akan sedikit saya menyampaikan pada beliau Datuk Abdul Qadir Al-Jani surah yang telah baca tadi mana ya. Jalaluddin Rumi, beliau salah satu tokoh sufi yang mengajarkan kita cinta kepada Allah dengan seni musik. Kalau ada tari-tari sufi itu, nah itu beliau salah satu tokoh. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Kiai Baidawi Awal Lasem. Beliau ini kemungkinan Mbah Soleh Darat, karena wafatnya itu 1 tahun setelah Mbah Soleh Darat beliau, yaitu bapaknya daripada Kiai Baidawi Lasem. Yang keempat, Syekh Abdul Habasullah, saya kira sudah tidak asing lagi, beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian di Samsud dinya Nyai Hajah Khairiyah Hafizullah Jombang. Kemudian yang keenam, Syekh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak Bogor. Ini beliau salah satu guru daripada Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Kiai Abdul Ghani, yang insya Allah akan dihauli Guru Sekumpul tanggal 5 Januari atau 5 Rajab ya. Kemudian Syekh Al-Habib Abdul Qadir, ini yang dikenal dengan Haramain atau Imamain, 2 Imam Habib di Malang. Ayahnya itu Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Baqi, anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baqi. Beliau salah satu guru daripada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim Yahya. Kemudian ke-9 yaitu Syekh Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Ini gurunya daripada beliau Al-Albillah Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Kemudian ke-10 Syekh Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Kemudian yang ke-11 Syekh Muhammad Satibi Mama Kentur. Beliau ini murid dari Papa Sujai, Mama Kudang Tasikmalaya. Mama Kudang muridnya daripada Mbah Khalil Makalan, saya katakan dengan Mama Cudus
Kemudian yang ke-12 yaitu Syekh Al-Bidai Kiai Seman Mulia Martapura, itu gurunya daripada guru dan pamannya Kiai Haji Mazhini Abdul Ghani. Pernah suatu ketika dipanggil di pesantrennya Kiai Sarwani Abdan, itu bertiga, guru sekumpul di tengah, di sininya Kiai Sarwani Abdan, di sini Kiai Seman Mulia. Kemudian yang ke-13 Alhamdulillah Kiai Haji Ali Maksum di Jakarta, ini yang menjadi Rois Nahdlatul Ulama juga. Kemudian Syekh Kiai Muhammad Ilyas bin Kiai Jubriyat Cipasung, ya Rois Am juga. Kemudian Syekh Kiai Haji Muntaha Al-Hafidhul Rasobo. Kemudian Syekh Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Hasim Jombang, ini kakaknya adiknya ya Kiai Abdul Wahid Hasim, ya, ayahnya Gusdur. Kemudian yang ke-17 Alhamdulillah Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Yang ke-16 Syekh Kiai Haji Hanif Muslim Demak Maragen ya. Kemudian yang ke-19 yaitu Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Jakarta, yang pesantren apa namanya, Wajruk itu As-Siddiqiyah, itu banyak sampai 4 sampai 6 sampai 7 itu As-Siddiqiyah itu. Beliau punya kakak namanya Kiai Haji Nur Iskandar Al-Barsani, kakaknya di Purwokerto tapi obatnya duluan. Kemudian yang terakhir itu Syekh Al-Habib Zafar Al-Kak Kudus, yang di haul juga di bulan Desember. Ini yang keempat. Jadi yang di haul ini yang wafatnya bulan Desember, nanti Januari juga ya. Ini sebetulnya tradisi saya di Al-Mijan menghauli para masyayikh NU, karena saya meyakini sebuah makalah barang siapa sering mengirim Fatihah terutama kepada orang-orang soleh, maka nanti ketika wafatnya itu beliau-beliau yang kita sering hadir itu akan hadir menyambut ruh kita. Begitu besok di akhirat itu akan didatangi kita ini oleh beliau-beliau yang sering kita hadiri, yang sering kirim Fatihah. Dia akan, kamu namanya Anu yang sering kirim Fatihah kepada saya, ayo ikut saya. Jadi mensyafaati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan di akhir tahun 2024 ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2025 kita lebih baik daripada tahun 2024 ini. Selamat tahun baru 2024. Dan besok malam Rabu ya, kita akan memasuki bulan Rajab, 1 Rajab 1446 Hijriah. Oleh karena itu disesuaikan banyak istighfar. Makanya bulan Rajab itu terkenal dengan bulan istighfar. Dengan satu kisah ada yang namanya Abdullah bin Sultan, punya istighfarnya panjang banget itu. Saya kira nanti kita bahas lah. Itu saja, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil muqdami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami li khamsatun udbi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdada wa banahuma wal fatimah ya Allah biha ya Allah biha Rabbi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Rabbi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih kepada Pak Haji Mehmet, donatur kita, alhamdulillah. Oh iya, beliau keberapa Pak Haji? Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur,
hidupnya selalu berkah, amin ya. Doain juga semuanya bisa umroh, amin. Kita bareng-bareng pakai UD Tour, amin ya. Juga mau doanya untuk wakil Pak Dr. Dunanta dan keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, banyak umur dan berkah. Ini Kang Ade baru datang ke sini ya. Ini gedung Jatman, gedung Lajisnu RMB. Ini ada tanah ke belakang, insya Allah kita akan bangun 3 lantai banyak di sini. Ada pesantren mahasiswa, kita sudah mulai ada 9 ya. Ini mahasiswa-mahasiswa nih yang muda-muda ini ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti bertambah ya. Begitu dulu, mohon doa untuk wakil Pak Diki, mantan kita itu, mudah-mudahan juga sehat walafiat, banyak umur dan berkah semuanya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawa dia.